الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله المجتبى محمد بن عبد الله وعلى أصحابه الطاهرين الطيبين. أما بعد. Pendiri Pondok Pesantren Islam Al-Hijaz Ummuna Hajah Susulawati yang sama-sama kami hormati dan kami doakan semoga beliau berumur panjang, berkah dunia akhirat, amin. Para Dewan Guru Pesantren Islam Al-Hijaz, Al-Ustadzah, Al-Mudarrisuna wal-Mudarrisat, Al-Asatidzah wal-Ustadzat, Hafizakumullah. Semoga diberikan kekuatan dalam membimbing generasi berikutnya. Anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati Pesantren Islam Al-Hijaz, yang mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya untuk menuntut ilmu di pesantren ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, di mana tidak semua di pagi hari ini Allah izinkan siswa-siswa di Indonesia untuk masuk ke sekolahnya. Namun Allah izinkan nama-nama kita termaktub dalam Lauhul Mahfuz untuk berada dalam lingkungan pesantren yang insya Allah baladan aminah. Alhamdulillah, di saat orang lain menggunakan masker, di saat orang-orang ketakutan dengan sebuah hewan kecil, ternyata kita saat ini dan sampai detik ini pun Allah berikan kesehatan dan nampaknya tidak ada satu di antara kita yang menggunakan masker. Kita bebas menghirup udara tanpa adanya sebuah hambatan. Inilah sebuah fadlullah yu'tihi man yasha'. Karunia Allah diberikan kepada orang-orang yang Allah tentukan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Ar-Rahman yang selalu diulang, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat mana lagi yang mau engkau dustakan wahai manusia? Yang mana yang mau didustakan? Di saat sekolah di luar, di sebuah daerah di Sumatera, sampai detik ini pun baik negeri maupun swasta tidak mendapatkan murid masuk ke sekolah yang satu pun. Allah takdirkan sekitar 48 anak masuk ke pesantren ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di saat santri di luar sana kenyang dengan games, tertawa dengan YouTube-nya, santai dengan Facebook-nya, kalian di sini diajarkan, ditempa, dididik, dan tunggu waktunya akan nampak mana yang dulu bersusah payah dan mana yang dulu bermain-main. Allah berfirman, "Wa ma khalaqnakum 'abasa." Wahai manusia, kalian ini, kami tidak menciptakan kalian semua ini abasa. Kami tidak menciptakan kalian ini main-main. Bukan untuk main-main dunia ini.
dunia ini adalah untuk fastabiqul khairat. Untuk anak-anakku yang baru masuk, Ustaz ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban di pondok pesantren Islam Al-Hijaz ini, yang insya Allah akan membina dan membimbing kalian ke jalan yang lurus. Anak-anakku sekalian, suatu hari Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Ismail ketika itu masih umur SMP. Seperti kalian. Kemudian sang ayah pun mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madza tara." Wahai Ismail, saya melihat dirimu, saya sembelih. Dan itu saya lihat dalam mimpi saya. Coba koreksi diri. Jawabannya. Kira-kira kalau orang tua kita memerintahkan atau mengatakan demikian kepada kita, apa jawabannya? Bermacam-macam. Tidak mungkin, wahai ayahku. Bohong itu, dusta itu, dan seterusnya. Tapi lihat bagaimana jawaban Ismail yang masih SMP. Belum SMA. Jawabannya adalah, "Ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan kalau itu perintah Allah, maka engkau akan mendapati diriku minas sabirin. Insyaallah saya orang yang bersabar. Itu kalimat yang keluar dari anak umur SMP. Dan perintahnya adalah untuk menyembelih dirinya. Sedangkan saat ini anak SMP disuruh salat saja oleh orang tuanya, dia mengatakan tidak atau entar, wahai ayahku. Generasi apa ini? Anak SMP. Ketika Yusuf alaihi salam umur SMP, SMA, Yusuf alaihi salam digoda oleh seorang perempuan untuk masuk dalam sebuah keharaman. Diajak untuk hal yang tidak baik oleh wanita tercantik ketika itu. Wanita tercantik ketika itu. Seorang istri raja di tempat yang paling baik ketika itu adalah istana. Anak muda. Maka beliau pun mengatakan, qala ma'adzallah. Tidak, wahai perempuan, karena aku berlindung kepada Allah. Itulah yang diharapkan oleh santri-santri di Al-Hijaz ini. Pemuda bukan untuk menghabiskan waktu. Bukan. Bukan untuk bermain-main. Bukan. Karena Rasul tidak mendidik sahabatnya untuk itu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pergi ke kota Madinah umur 10 tahun. Bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 10 tahun. Belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 tahun. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka guru beliau, guru Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Abdullah bin Abbas
13 tahun. SMP 13 tahun. SMP 13 tahun. Dan ternyata subhanallah, Abdullah bin Abbas adalah pakar ilmu tafsir yang tidak terbantahkan di atas muka bumi ini. Tidak ada duanya Abdullah bin Abbas. Belajarnya 3 tahun, gurunya Rasulullah SAW. Dan Abdullah bin Abbas di usia belianya diangkat menjadi penasihat Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar menghormati pemuda Abdullah bin Abbas sehingga bertanya tentang hukum-hukum Islam, bertanya tentang tafsir Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas yang beliau usianya masih SMA. Begitupun perempuan-perempuan hebat pada zaman Nabi SAW. Maka anak-anakku, masa muda, baca sejarah, buka Quran. Di dalam Quran ada sejarah, baca bahwa setiap kalimat muda dalam Quran pasti positif kerjaannya. Kalau ada anak muda saat ini kerjaannya tidak positif, banyak negatifnya, pikirannya banyak negatif, banyak kotorannya di pikirannya itu dia nggak paham Quran itu. Dia nggak baca Quran itu. Bukankah Ashabul Kahfi seorang anak muda yang mempertahankan jiwanya karena ingin dibunuh oleh raja? Surat Al-Kahfi yang kalian baca setiap Jumat. Masuk ke sebuah goa. Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Itulah anak muda. Fityatun amanu, mereka kumpulan anak muda yang beriman kepada Allah. Fazidnahum huda. Kami tambahkan hidayah ke atas mereka semua. Pemuda siap untuk mengambil resiko. Tidak takut dengan apa yang dilakukannya ketika yang dilakukan adalah benar. Bukan pemuda yang lemah. Dalam Islam laki-laki tidak ada laki ke perempuan-perempuanan. Perempuan-perempuan tidak ada perempuan yang ke laki-lakian. Jelas Islam itu. Dan pemuda harus berani ambil resiko. Saya jalan ke sini Ustaz, bismillah, ini pertimbangan saya sekolah di Al-Hijaz, apapun konsekuensinya. Orang tua saya mati pun saya akan lanjutkan pendidikan saya sampai selesai. Begitu seharusnya. Ada anak muda menghancurkan berhala-berhala. Dia tahu konsekuensinya akan dibunuh. Dan ternyata benar konsekuensi dari pemuda ini untuk memberikan tauhid yang benar kepada masyarakatnya. Akhirnya anak muda ini pun terbukti. Setelah dia hancurkan semua patung tersebut, maka akhirnya dia pun dibakar. Siapa dia? Dialah Ibrahim alaihissalam. Dibakar dengan sebuah api sebesar gunung Uhud yang 30 hari tidak padam. Siapa dia? Sami'tu fatan yuqalu lahu Ibrahim. Itulah anak muda. Siapa yang menghancurkan patung ini? Kami dengar anak muda namanya adalah Ibrahim. Begitu anak muda. Berani mengambil resiko. Mohon maaf, bukan untuk hal yang negatif. Nabi Ibrahim mudanya hebat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ibrahim adalah orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jatabakum millata abikum Ibrahim.
Itulah ajaran bapak kalian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Dan dalam zikir pagi petang Rasul SAW mengatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak kita semua. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim. Dan Ibrahim alaihi salam bersama dengan cucunya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menjadi nabi yang selalu didoakan oleh setiap umat Islam di atas muka bumi ini sampai hari akhir. Karena ia mengatakan dalam salatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Belajar sejarah bagaimana Nabi Ibrahim muda. Belajar sejarah bagaimana Muhammad alaihi salatu wassalam muda. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi tanpa seorang ayah. Umur 6 tahun meninggal seorang ibu. Pindah pengasuhannya kepada seorang kakek. 2 tahun dengan seorang kakek. Sudah merasa nyaman, Allah panggil itu kakek. Pindah kepada pamannya Abu Thalib. Dan satu-satunya yang membela Muhammad adalah Abu Thalib. Karena Muhammad ketika itu mendapatkan percobaan dibunuh. Karena menyebarkan agama ini. Bersama dengan Abu Thalib, Allah panggil lagi Abu Thalib. Maka ulama sejarah mengatakan, dalam sirah Nabawiyah dikatakan, mengapa Allah panggil orang-orang terdekat Nabi Muhammad? Bukankah bisa Allah menetapkan dan memanjangkan umur mereka semua agar Nabi Muhammad terlindung dari ancaman dan bahaya? Jawaban ulama tidak. Karena Allah ingin mengajarkan kepada Muhammad, jangan pernah bergantung kepada manusia. Kalian yang sampai saat ini bergantung pada orang tua kalian, siap pula sewaktu-waktu kalian akan disiapkan oleh Allah untuk tidak bergantung kepada manusia. Pondok ini hanya 2 tahun. Pendiri pondok ini almarhum rahimahullah Abuna wa Syekhana almarhum Abi Rizal. Cuma 2 tahun melihat pondok ini. Beliau meninggal mengajarkan kepada saya dan juga seluruh guru yang ada, tidak boleh berpangku tangan kepada Abi Rizal. Jalanlah kamu di atas kaki sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam sukses dalam mengembalikan kota Makkah menjadi suci. Tahun berapa? Hanya 2 tahun sebelum beliau wafat. Fathu Makkah. Makkah ketika itu banyak berhala. Kemudian Rasul SAW membawa pasukan yang sangat besar, membebaskan kota Makkah. Maka turunlah ayat wal asr. Maka turunlah ayat dalam ayat terakhir. Idza jaa nasrullah wal fath. Kapan itu Allah kasih? Allah kasih itu 2 tahun sebelum Nabi wafat. Setelah itu Allah wafatkan Nabi SAW. Sebagaimana Abi Rizal pun Allah izinkan untuk membuka pondok. 2 tahun setelah itu Allah wafatkan beliau dan harus diteruskan. Kalaupun pada akhirnya yang berbicara di depan kalian ini Allah wafatkan, maka lanjutkan estafet kepemimpinan ini. Tidak boleh berhenti. Maka anak-anak muda, di antara teman-teman kalian ada yang Allah takdirkan untuk pergi dan keluar dari pondok ini. Karena memang itulah doa Ustaz. Ustaz selalu berdoa, ya Allah, berikanlah santri dan guru terbaik. Yang tidak terbaik ya Allah, keluarkanlah.
Maka anak-anakku, kalian ini adalah para pejuang. Kalian ini adalah orang-orang hebat. Kalian ini adalah calon-calon orang besar. Santri ini hebat. Santri itu besar. Santri itu dahsyat. Santri itu kuat. Santri itu sehat. Dan santri itu siap untuk dipimpin dan memimpin. Sudah tidak ada waktu lagi. Sudah tidak ada waktu lagi untuk bermain-main. Sudah tidak ada waktu lagi untuk bersantai-santai. Umur kalian terus berjalan. Waktu tidak bisa diberhentikan. Waktu tidak bisa diberhentikan. Maka siapkanlah untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, sebagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi kita Ibrahim sebagai ayah kita, huwa sammakumul muslimin. Orang pertama yang menyebut orang muslim di atas muka bumi ini adalah Ibrahim. Sebagaimana kita diperintahkan untuk belajar kepada Nabi kita Ibrahim, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun suatu hari mendoakan seorang cucunya Al-Hasan wal Husain. Doa ini wajib dihafal oleh seorang guru untuk santrinya, dihafal oleh calon ayah untuk anaknya, dihafal oleh calon kakek untuk cucunya. Apa doanya? Wa'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Apa doanya? Wahai Al-Hasan wal Husain, saya berdoa kepada Allah agar Allah melindungimu dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari Allah. Dari apa? Satu, dari godaan syaitan. Maka kalau pendidikan anak-anak ini, wahai para guru, anak-anak ini dijauhkan dari godaan syaitan, didiknya mudah. Tapi kalau syaitan selalu mengganggu, didiknya sulit. Makanya kenapa ada santri di pondok baik, di rumah jadi tidak baik? Kenapa? Gangguan syaitan datang. Di pondok tidak ada TV. Di rumah bahkan handphone di genggamannya. Itulah kenapa santri itu bahaya di dalam pondok, rusak sampai rumah. Karena di rumah banyak perilaku syaitan, bahkan kadang-kadang perilaku syaitan itu datang dari orang tuanya. Maka doa ini sangat penting agar Allah jauhkan dari hijaz ini godaan syaitan. Dan jangan pernah wahai anak-anakku, pesan Ustaz, karena kalian adalah calon ayah dan ini adalah calon ibu, jangan pernah lakukan pekerjaan syaitan sekecil apapun dalam rumah, dalam pondok, karena kalian akan digoda nantinya. Jangan lakukan. Yang kedua, kulli syaitanin wa hamma, dan juga berlindung dari hewan. Kita berlindung dari buaya. Tidak ada di sini yang berani dengan buaya. Tapi saat ini hewan yang kita takuti bukan yang besar. Bahkan hewan yang kita takuti pun itu adalah hanya kecil yang tidak nampak. Yang kita kenal dengan istilah virus corona. Doa ini wajib dibaca. Dan yang terakhir adalah wa min kulli ainin lamah, dan juga penyakit ain. Penyakit mata yang hasad dan dengki. Itu nanti ada pembahasan panjang lebar tentang al-ain. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan cucunya Al-Hasan wal Husain dengan 3 doa tadi, maka beliau mengatakan, saya pun, kata Rasulullah SAW, fa inna abakuma, wahai Al-Hasan wal Husain, fa inna abakuma, dulu kakekmu Ibrahim yu'izu Ismail wa Ishaq. Dulu pun Nabi Ibrahim membacakan doa perlindungan ini untuk kedua anaknya Ibrahim
Maaf, Ishak dan Ismail. Subhanallah, Rasul masih mengambil doa Nabi Ibrahim langsung apa adanya. Rasul masih belajar untuk ajaran agama Islam ini kepada Nabi Ibrahim. Kita ini siapa? Sampai tidak mengenal siapa itu Nabi Ibrahim. Dan yang hebatnya lagi adalah orang kita ini kalau mau ngasih nama anak pusing. Siapalah Ustaz nama keponakanku ini, Ustaz baru lahir ini Ustaz. Padahal dia punya sosok hebat, yaitu Ibrahim. Namakan anaknya Ibrahim. Bukan namakan John. Ada di sini nama-nama yang gak jelas, yang tak bermakna. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, pemuda bukan untuk main-main. Kita punya sosok Ibrahim, kita punya sosok Yusuf alaihissalam, kita punya sosok Muhammad alaihissalam, kita punya sosok Usamah bin Zaid, kita punya sosok Abdullah bin Abbas, kita punya sosok Abdullah bin Mas'ud, kita punya sosok Sa'd bin Abi Waqqas, kita punya sosok Abdurrahman bin Auf, kita punya sosok Bilal bin Rabah, kita punya sosok Khadijah al-Kubra, kita punya sosok Fatimah az-Zahra, kita punya sosok Aisyah radhiyallahu anha. Seorang perempuan yang paling pintar di atas muka bumi ini, Aisyah. Ummul Mukminin, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha wa ardha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi pemuda yang hebat, pemuda yang keren, pemuda yang muslim, yang mukmin, yang saleh, yang hafiz. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya arhamar rahimin, fa innaka ya rabbal alamin, anta rabbana ilahana khaliqana raziqana الذي أعطى كل شيء بقدر والذي أعطى كل شيء بأجل مسمى. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا ولا تجعل فينا ولا من معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, pada pagi yang mulia ini ya Allah, kami membesarkan nama-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami berniat ya Allah untuk mendidik santri-santri kami ya Allah, dan juga santri-santri kami ya Allah berniat untuk menjadi seorang pemuda yang baik ya Allah. Jadikanlah mereka semua ya Dzal Jalali wal Ikram pemuda-pemuda seperti Ashabul Kahfi ya Allah. Jadikanlah mereka semua ya Arhamar Rahimin pemuda-pemuda seperti Muhammad alaihi salatu wassalam, seperti Ibrahim alaihi salam, seperti Yusuf alaihi salam, seperti Usamah bin Zaid, seperti Bilal bin Rabah, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Uthman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib dan para sahabat-sahabat yang lain ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah perempuan-perempuan santriwati di antara kami ya Dzal Jalali wal Ikram seperti Khadijah al-Kubra, Fatimah az-Zahra, Aisyah binti Abi Bakar, Maryam binti Ali Imran, Maryam binti Imran, dan juga Asyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah para pendidik seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendidik para generasi sahabat ya Allah. Jadikanlah kami ya arhamar rahimin para orang tua yang baik bagi santri kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dunia dan akhirat ya Allah. Sembuhkanlah penyakit di antara kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Berikanlah kepada kami ya Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbana innana askanna min dhurriyyatina bima'hadil Hijaz ya rabbal alamin. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah setiap amal kami ya Allah masuk ke dalam celengan pendiri pondok pesantren kami ya Allah. Terkhusus kepada Agina yang telah meninggal dunia ya Allah, sayangilah beliau ya arhamar rahimin. Sayangilah beliau ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء الثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. Masukkanlah beliau bersama keluarga beliau dan juga santri-santri beliau ke dalam surga Firdausmu ya dzal jalali wal ikram. Dan juga kepada ibunda kami ya Allah, panjangkanlah umur beliau ya Allah, sehatkanlah beliau ya Allah, berkahilah beliau ya Allah agar bisa mendidik dan membimbing kami semua ya dzal jalali wal ikram. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.